Halo, bertemu kembali di channel berfisk.com. Kita lanjutkan materi potensial listrik ya. Sebentar lagi kita beres, kita masuk ke kapasitor ya. Oke, bagaimana sih kita ingin menghitung medan listrik jika potensial di titik-titik tertentu diketahui. Nah, sebelumnya kita udah mengenal bahwa perbedaan potensial itu adalah minus integral dari E dot dr seperti ini ya, sehingga di sini ada keterkaitan ya antara potensial dengan eh, medan listrik teman-teman. Oke, saya akan kasih ilustrasi di mana ada beberapa permukaan ekipotensial. Oke, nah jadi di sini ada misalkan beberapa permukaan ekipotensial ya teman-teman. Nah, kemudian ada muatan uji ya. Jadi di sini ada muatan uji gitu ya, muatan positif gitu kan. Nah, dia akan bergerak gitu, berpindah dari ekipotensial satu ke ekipotensial yang lainnya. Nah, misalkan seperti ini, di titik S ke sini. Nah, jadi lintasannya ini, teman-teman. Nah, ternyata di sini ada medan medan listrik gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, kalau kita ambil lintasan kecilnya, arahnya itu ds teman-teman. Arah vektornya ini arah vektor medan magnetnya. Medan listriknya. Nah, berarti usaha yang dilakukan oleh medan listrik agar dia berpindah dari suatu titik ke titik lain ya sejauh lintasan S itu sama dengan usaha ya. Usaha yang dilakukan oleh medan listrik ya terhadap muatan ujinya gitu kan F kali S kan, F kali S itu Q0 dikali E ya. Oke, saya jabarkan dulu. W itu kan asalnya integral F dot ds seperti itu kan. Nah, karena F nya itu Q0 dikali medan listrik ya kali ds, Q0 nya kita keluarin, atau integralnya itu kita akan mengambil sebagian kecil dw saja, sebagian kecil, jadi integralnya nggak ada. Nah, sebagian kecil usaha. Nah, berarti saya punya E dot ds. Nah, kita tahu bahwa usaha konservatif itu tidak lain adalah negatif dari energi potensial, perubahan energi potensialnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, energi potensial itu rumusnya adalah muatan uji dikali beda potensialnya ya. Q0 dikali beda potensialnya. Atau saya tulis deltanya menjadi sebuah elemen devi kecil tapi minus kan, minus. Nah, karena Q0 nya sama kita coret. Nah, sehingga saya punya definisi yang baru minus dv per ds. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita ingin mencari sebuah medan listrik di dalam sebuah ruang yang nilai-nilai potensialnya sudah ada gitu ya, dv itu ada perbedaan potensial, itu sebuah laju turunan negatif ya, laju turunan dari potensial terhadap jaraknya. Oke. Nah, ini juga kalau segi matematik dia itu lambangnya turunan teman-teman ya, turunan. Nah, turunan itu berarti dia terkait kemiringan atau kelengkungan dari sebuah kurva ya teman-teman. Jadi semakin nanti kurvanya diketahui gradien atau kemiringannya, maka medan listriknya dapat diketahui di suatu titik itu. Oke. Nah, kemudian karena kita ambil ds ini sebuah lintasan tertentu, kalau kita ambil 3 dimensi, berarti kita akan bisa mengubahnya menjadi sebuah beberapa definisi ya, turunan parsial terhadap misalkan sumbu x. Kalau kita ingin cari x, kalau arah y nya berarti minus dari do v per do y gitu kan. Nah, kemudian ez nya juga sama, minus do v do z teman-teman. Oke. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa perkalian dot ini dia apa teman-teman? Ini kan e nya ke sini tadi ya, belum saya jabarin. E nya ke sini, dia itu kan supaya dia perkalian dotnya tidak ada, perkalian dotnya 1, berarti komponennya e nya harus yang sejajar, e cos theta. Nah, sehingga di sini adalah e cos theta dot ds gitu kan. Nah, arahnya sama-sama ya, sama-sama misalkan ke arah sumbu i misalnya. Nah, gitu, dv. Nah, sehingga
E dan permukaan potensialnya dan permukaan ekipotensialnya selalu tegak lurus teman-teman, selalu tegak lurus ya, karena tadi ya menghasilkan perkaliannya searah, sama cos tetanya sama ds nya, lintasannya ya, sehingga nanti permukaannya selalu tegak lurus dengan nya. Oke. Nah ini permukaannya cos tetanya ke sini, jadi tegak lurus ya. Ini permukaannya sekarang permukaan yang ini, nah ini cos tetanya ke sini, cos tetanya. Oke. Nah kalau nanti sebuah muatan titik ya, sebuah muatan titik. Oke, kita ingin mencari medan listriknya. Nah, potensialnya kita udah tahu di suatu titik. Nah, dia radialnya berupa jaraknya berupa radial, teman-teman ya. Di suatu titik ini nilainya kan Q per R. Nah, berarti si E-nya dapat kita tentukan. E-nya adalah minus dari turunan dV terhadap R radial ya. Sehingga minus K Q per R gitu kan. Nah, turunannya dV per dr. Oke, nanti kalau teman-teman hitung ini jadi kaki per r kuadrat. Kembali lagi ke formula yang udah kita ketahui seperti itu. Jadi ini permukaan E nya itu selalu tegak lurus teman-teman dengan permukaan ekipotensialnya si E nya itu. Oke. Kalau kita gambarkan kalau dia arahnya misalkan seperti ini E nya, nah permukaan ekipotensialnya itu tegak lurus ya, seperti ini. Oke. Nah ini E nya sini ya, ini V nya. Kalau dia muatan titik berarti udah pernah saya jabarkan, berarti E nya selalu radial ya, selalu radial ke segala arah, bisa positif muatannya. Berarti kalau permukaan ekipotensialnya itu yang tegak lurusnya di daerah sekitarnya. Nah ini permukaan ekipotensial, permukaan ekipotensial. Nah, jadi kesimpulan untuk menghitung medan listrik jika diketahui potensialnya, teman-teman cukup menentukan dari minus turunan dari fungsi si potensial itu di titik itu terhadap jarak yang kita inginkan, misalkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, atau terhadap sumbu Z. Seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini agar senantiasa berkembang dan maju untuk senantiasa memberikan ilmu-ilmu fisika dasar yang lebih mendalam lagi. Sampai jumpa, salam berfisika.com.